Shalom. Ada sukacita? Pasti ada sukacita. Karena kita sudah menerima tahun baru dan kita siap menjalani tahun baru dengan segala harapan dan motivasi kita. Bapak, Mama, Saudara yang diberkati Tuhan, momen Natal dan tahun baru yang kita rayakan ini berlalu begitu cepat. Hari berlalu begitu cepat. Masa libur sudah selesai. Anak-anak harus mempersiapkan seluruh kehidupan mereka, tenaga mereka untuk kembali ke sekolah, bersekolah, belajar. Orang tua juga mempersiapkan tenaga, seluruh kemampuan diri untuk kembali pada pekerjaan. Kita semula ada dalam hari-hari sibuk untuk kita bekerja di tahun baru. Tapi ingat, kita sibuk kerja, belajar dan melakukan banyak hal. Tapi menampakkan Yesus dalam hidup itu bagian terpenting dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya pada Yesus. Bapak, Mama, Saudara, di minggu pertama tahun ini, di hari ke-7, hari ini kita ada dalam tema menampakkan Kristus dalam hidup dan pelayanan. Minggu pertama hari ini dalam kalender pelayanan gereja, minggu ini kita mulai merayakan minggu-minggu Epifania. Minggu Epifania ini adalah masa awal pelayanan Yesus di tengah orang banyak. Dan pelayanan Yesus di tengah masyarakat yang lebih luas diawali dengan pembaptisannya oleh Yohanes Pembaptis. Melalui perayaan Minggu Epifania, kita merenungkan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus berkenan menampakkan kemuliaannya kepada manusia. Yang awalnya ia hanya membuka diri dan dikenal oleh beberapa orang saja. Oleh keluarga dan mungkin keluarga dan sanak saudara yang ada di Bethlehem. Tetapi melalui minggu-minggu Epifania ini kita ada dalam suatu perayaan di mana Yesus membuka dirinya dan dikenal oleh banyak orang. Bahkan sampai kita saat ini. Bapak, Mama, Saudara, Yohanes ini adalah pendahulu yang mendahului kedatangan Yesus. Mereka itu beda 6 bulan saja. Kehadiran Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan menyerukan pertobatan untuk mempersiapkan jalan bagi pelayanan Yesus di dunia. Ketika orang banyak mendengar khotbah Yohanes Pembaptis, mereka mulai mengikutinya serta memberi diri untuk dibaptis. Pada waktu itu banyak orang mengikuti Yohanes, mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Namun keadaan itu tidak membuat Yohanes merasa bangga atas pencapaian, merasa lupa diri dengan keadaannya. Tapi dia meyakini dan dia melakukan itu sebagai menampakkan Yesus dalam hidup dan pelayanan. Ia tetap merasa diri bahwa dia hanyalah seorang hamba dan utusan Tuhan. Yohanes tidak merasa bahwa dirinya adalah tokoh yang populer karena banyak pengikut. Dan kerendahan hati itu nampak dalam hidup dan pelayanannya. Itu tersirat dalam pengakuannya bahwa sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yohanes ada dalam suatu kesadaran bahwa pada dirinya ada kuasa untuk melakukan pelayanan, untuk berkhotbah dan membaptis Yesus. Tapi dia hanyalah seorang hamba, utusan Allah, ada dalam suatu pengakuan bahwa membungkuk dan membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Bapak, Mama, Saudara, di dalam pembacaan kita juga di ayat 9 sampai ayat 11. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, langit terkoyak, Roh turun ke atasnya dan terdengar suara dari sorga. Engkau anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan.
itu adalah perkataan Allah yang mengakui Yesus, bahwa saatnya Yesus akan tampil di depan banyak orang dan melakukan pelayanannya. Dan dia ada dalam suatu pengakuan di hadapan Allah, bahwa dia adalah anak yang dikasihi, kepadamulah aku berkenan. Yesus memberi diri dibaptis sebagai tanda penggenapan seluruh kehendak Allah. Kalau kita manusia ini dibaptis karena kita berdosa, kita mendapat pembaharuan, kita mendapat penyucian, tetapi tidak dengan Yesus. Yesus memberi diri dibaptis sebagai tanda penggenapan seluruh kehendak Allah. Melalui baptisan Yohanes di depan umum kepada Yesus, ini menjadi tanda bahwa Yesus menyerahkan diri kepada Allah dan kerajaannya, sehingga demikian ia menggenapi tuntutan Allah yang benar, bahwa dia adalah anak yang dikasihi dan Allah berkenan kepadanya untuk melakukan pelayanan karya keselamatan di dunia. Inilah Yohanes Pembaptis sebagai utusan Allah yang mempersiapkan jalan Yesus dan menampakkan Yesus dalam hidup dan pelayanan. Yohanes tidak berambisi untuk menjadi yang utama, menjadi pusat perhatian, menjadi pujian orang, tapi dia hanya memusatkan seluruh tenaganya pada Yesus. Bapak, Mama, Saudara, kita sudah ada di tahun ini tahun politik bagi kita. Ada berbagai motivasi hidup yang baru. Ada harapan, ada doa baru, ada kerja yang mungkin sama saja kita kerjakan di tahun lalu, tapi harus dilakukan dengan cara yang baru, dengan cara hidup yang baru, motivasi yang baru, dengan doa yang baru, dengan harap yang baru. Tahun ini masanya orang mencari nama, mencari perhatian, mencari pujian. Kadang kita kerja sedikit tapi kita mau orang puji kita lebih-lebih. Jatuhkan sedikit kita palese. Bapak, Mama, Saudara, bahkan ada yang belum kerja saja sudah cari perhatian. Mau menjadi pusat perhatian. Cari nama sampai hilang nama di mana-mana. Tidak mau rendah hati. Orang lain punya nama tak angkat. Mungkin juga kita punya nama tak angkat. Tahun ini banyak orang akan jadi utusan di mana-mana. Cari jalan, siap jalan kasih orang. Dan orang itu juga harus sibuk berjuang cari jalan dan pikir banyak, orang pun jalan hidup. Tapi ingat, menampakkan Yesus dalam seluruh kehidupan kita itu terpenting. Kalau kita melayani Yesus, nama Yesus harus menjadi semakin besar, kita semakin kecil. Tapi dalam tahun ini bisa saja orang lain semakin besar, kita pun semakin besar. Orang lain menjadi kecil, kita pun menjadi terbuang. Itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita belajar pada seorang Yohanes bahwa kalau kita terlalu berharap pada manusia, mencari nama, dan lupa Tuhan, kita bisa saja menjadi yang terbuang. Karena kita terlalu bergantung harap pada orang lain. Tapi jika dalam seluruh karya hidup pelayanan kita di tahun ini lebih menampakkan Yesus, percaya saja Tuhan yang berdaulat atas hidup, seluruh hidup dan kerja. Karena itu Yohanes mengajak kita untuk mengawali seluruh hari-hari kita di tahun baru, bahkan seluruh kerja kita. Bertobatlah dari cara hidup seperti itu. Karena itu tidak menyelamatkan kita baik hidup dan kerja kita. Minggu pertama di tahun ini kita harus belajar bahwa tahun baru telah kita terima itu tanda kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita. Karena itu kita harus mensyukuri dan menampakkan Yesus dalam hari-hari hidup yang kita lewati. Menampakkan artinya kita memperlihatkan. Dia yang kelihatan, Yesus yang kelihatan, dia yang muncul, dia yang dapat dilihat.
Yesus yang harus hadir, Yesus yang harus kita perlihatkan bagi orang lain. Tahun baru, hidup juga harus baru. Itu hidup yang bertobat. Hidup yang mensyukuri kasih Allah. Bertobat dalam kata dan tindakan yang menyakiti Tuhan dan sesama. Bertobat dari jalan hidup yang selalu serong. Yang kita suka buat dia berliku-liku dan tidak benar. Itu kita harus bertobat dari jalan-jalan hidup seperti itu. Mengawali seluruh hidup, kerja dan pelayanan kita di tahun ini, marilah kita hidup sebagai hamba, utusan Tuhan yang menampakkan Yesus. Di ayat 2 dan ayat yang ketiga, di situ, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Padang gurun itu ibarat perjalanan hidup kita manusia. Kita mempersiapkan, berseru di padang gurun. Kita sedang mempersiapkan jalan kita di padang gurun. Seperti jalan yang dilalui oleh orang Israel menuju Kanaan. Jalan itu seakan-akan berbelok-belok, penuh onak dan duri. Ada ancaman, ada kebaikan di jalan itu. Ada lapar dan kenyang di jalan itu. Ada limpah dan kurang. Ada saat percaya Tuhan, ada saat kita ragu dengan kuasa Tuhan. Tapi di jalan itu, kita harus persiapkan jalan bagi Tuhan. Dan menampakkan Kristus dalam hidup. Berseru-seru nyaringkan suara pertobatan. Suara hidup baru dalam Tuhan. Berseru, ingatkan diri. Bahwa tahun anugerah Tuhan yang kita terima itu kita harus hidup baru. Musim akan selalu berganti, musim hidup kita ini selalu berganti. Tapi ada kasih Allah yang tetap abadi. Karena itu di setiap musim yang berganti dalam hidup kita, harus tetap jadi berkat. Karena kasih Allah itu abadi dalam hidup kita. Mari Bapak Mama kita juga belajar untuk hidup dalam keberanian. Seperti Yohanes Pembaptis yang berbicara tegas tentang kebenaran dalam hidup dan pelayanan. Dia berani untuk menyuarakan kebaikan di tempat kerja, dalam pelayanan dan hidup. Dan kita juga yang memulai seluruh aktivitas kita di tahun yang baru, kita juga berani untuk menyuarakan pertobatan bukan saja pada diri kita untuk bekerja dengan baik, menampakkan Yesus dalam pekerjaan kita, tapi juga bagi orang lain. Itu adalah seorang utusan. Kita semua adalah utusan Tuhan yang harus mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Karena itu persiapkan jalan hidup kita selama tahun 2024 harus dengan baik, dengan menampakkan Yesus dalam hidup. Sesuatu yang salah, yang bengkok itu harus diluruskan dalam nama Yesus. Bukan nama kita, tapi harus diluruskan dalam nama Yesus. Kita juga belajar untuk hidup dalam kesederhanaan seperti Yohanes di ayat yang ke-8. Sederhana itu baik. Gengsi itu yang mahal dan terkadang kita tidak bisa lawan. Bapak Mama, sekarang kita ada dalam kondisi yang tidak baik. Beras semakin mahal, sayur jatuh harga, hujan tidak turun, curah hujan seperti ini, jagung kita sudah mati di kebun di halaman rumah. Kita tidak bisa makan jagung. Musim-musim seperti ini, kita sudah senang, bau jagung sudah tercium. Kita bakar jagung itu di jalan juga kita bisa cium. Tapi sekarang tidak. Kita diingatkan kesederhanaan untuk mengelola kebutuhan dengan menampakkan Yesus dalam hidup supaya kita mampu untuk mengelola. Segala sesuatu yang Tuhan beri bagi kita berkat di tahun ini, kita kelola dengan baik. Karena kondisi tahun ini tidak sama dengan kondisi yang lalu. Tapi ingat bahwa bukan berarti Tuhan kasih tinggal kita. Tuhan ada. Yang penting kita utamakan dan menampakkan Yesus. Baik dalam limpah dan kurang kita, Yesus selalu harus ditampakkan. Dalam kondisi senang, Kristus tampak. Dalam susah pun Kristus harus tampak.
Jangan sampai Bapak Mama dalam susah, dalam lapar, dalam kurang kita mulai nampakkan dosa. Kita tidak ingat Tuhan lagi. Kita sibuk dengan kita pun kerja semua, lupa sama Tuhan. Tapi dalam kondisi apapun di tahun 2024, menampakkan Yesus itu bagian dari hidup kita. Itu berkat bagi kita, itu kehidupan bagi kita. Kalau kita tidak menampakkan Yesus Kristus, kita sudah mati selama kita hidup itu. Walaupun kita ada bernafas, tapi kita sudah mati. Sebab iman pengharapan kepada Yesus Kristus itu yang memampukan kita untuk menjalani hari-hari hidup kita. Karena ini Yohanes Pembaptis mengajak kita, milikilah kerendahan hati. Bekerja dalam kerendahan hati, memulai segala kehidupan kita di tahun baru ini dalam kerendahan hati. Tanggal 1 itu kita beribadah dan tema perenungan kita, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan kita. Tapi juga hari ini kita belajar, kalau kita sudah rencana baik-baik, semua matang, tampakkan Yesus supaya rencana itu jalan. Yohanes melayani bukan cari nama, kehormatan, tapi ia sadar benar bahwa sejak semula ia disiapkan untuk menampakkan Yesus di tengah dunia. Model pelayanan seorang hamba tidak mencari pujian atau hormat bagi dirinya. Bapak Mama boleh baca di Matius 11 ayat 11. Di situ bercerita tentang Yesus dan Yohanes Pembaptis. Yesus memberi pujian, memberi hormat, mengangkat nama Yohanes karena hidup dan pelayanan yang dia lakukan untuk Yesus. Dan Yesus berkata bahwa perempuan yang melahirkan Yohanes itu dia perempuan yang baik, berbangga dan terhormat karena melahirkan seorang anak yang luar biasa. Ini mau mengajarkan kepada kita Bapak Mama, Saudara, bahwa biarlah segala pekerjaan kita hormat, rasa hormat dan kita diangkat tuh karena karya Tuhan. Jangan cari nama dan hormat pada manusia. Mengawali tahun kita ini tahun politik, kita diingatkan. Jangan cari nama dan hormat terlalu pada manusia. Cari nama sampai nama dan semua hilang di daftar. Dan kita terbuang kemana-mana. Kita diingatkan tampakkan Yesus itu lebih baik. Percaya pada kuasa Tuhan. Biarkan Tuhan yang promosi kita dan angkat kita. Karena biar kok kita tidak diangkat-angkat juga kita ada hidup toh. Manusia angkat kita mungkin karena kekuatan dan posisi. Tapi kalau Tuhan angkat kita karena waktu dan perkenanannya. Biarlah Tuhan yang promosi kita punya hidup. Biarlah Tuhan yang angkat kita, biarlah Tuhan yang puji kita. Sebab pemberian Tuhan, pujian Tuhan itu abadi yang tidak bisa dijatuhkan oleh kedudukan manusia. Tapi dia akan terus berdiri teguh karena Tuhan yang memberikannya. Tuhan akan angkat kita sesuai dengan waktu dan kerendahan hati kita yang melayani dan bekerja. Karena itu bekerja dalam kerendahan hati untuk Tuhan nampakkan Yesus. Kerendahan hati dalam menjalani hidup, dalam pelayanan, itu bagian dari panggilan iman yang harus dijaga baik-baik oleh setiap orang percaya yang bekerja pada bidangnya masing-masing. Jadikanlah Kristus itu pokok, pemberitaan hidup, itu bukti dari kerendahan hati. Bapak Mama, kita mau rendah hati dan bicara orang lain punya nama dan kepentingan itu juga bukan hal yang mudah. Karena siapa yang mau sebut orang lain punya nama dan dia lupa, dia sebut dia punya nama. Untuk berbicara orang lain punya nama dan kepentingan seperti Yohanes Pembaptis bukanlah hal yang mudah. Butuh kerendahan hati. Tapi ingat, hamba itu dia beda dengan Tuhan.
Seorang hamba hari-hari hidupnya untuk tuannya. Dia punya hidup untuk tuannya. Utusan itu menyampaikan dan melakukan apa yang seharusnya. Hidup seorang hamba, dia punya pengabdian dipersembahkan bagi Tuhan. Itulah kehidupan kita orang-orang percaya. Kini itu Bapak Mama, Saudara, dalam menjalani hidup, karya dan pelayanan yang kita lakukan itu dalam dedikasi yang total kepada Allah. Serta mempunyai prinsip, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Bapak Mama, Saudara, petani-petani, bekerja tampakkan Kristus dalam hidup dan kerja kita di sawah, di kebun, di pasar. Kita yang bekerja pada kantor pemerintahan pun juga, kita menampakkan Kristus dalam kerja kita. Jangan cari nama di situ, jangan terlalu cari nama dan lupa Tuhan. Tapi menampakkan Kristus dan percaya akan kuasa Tuhan yang memelihara hidup dan pekerjaan kita. Kalau kita terlalu buru-buru sebelum waktu Tuhan, tuh kita bisa jatuh. Anak-anak yang sekolah belajar memulai hari, tampakkan Kristus dalam proses belajar. Dalam perjuangan masa depan. Kita bersyukur karena jemaat kita memperoleh berkat pekerjaan dari Tuhan. Banyak yang lulus P3K, syukur kepada Tuhan. Tuhan memperhatikan kehidupan jemaat-jemaat kita. Tuhan mengangkat mereka dengan cara dan waktu Tuhan. Ada yang nona-nona sudah berhasil, tapi mereka diangkat, mereka diberi keberhasilan ketika sudah berkeluarga dan punya anak. Itu cara dan berkat Tuhan. Karena itu Bapak Mama, Saudara, di awal tahun ini, di minggu ini, mari kita memikirkan hidup kita ke depan. Kerja kita ke depan, pelayanan kita ke depan, sambil kita belajar untuk hidup dalam kesederhanaan. Jujur, rendah hati, berani, dan berkomitmen menampakkan Kristus dalam hidup selama 1 tahun ini. Selama tahun ini kita jalani dan kita hidup, menampakkan Kristus. Itu yang menjadi pesan penting bagi kita. Di minggu pertama, di tahun baru ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.